Hai guys, balik lagi di channel Fucking People. Gue di sini akan membahas 7 misteri Gunung Merapi. Gue di sini nggak sendirian, gue di sini bareng sama nih gue. Sini. Oke guys, ketemu lagi tuh. Gue tanpa banyak basa-basi, gue langsung membahas aja ya guys. Yang pertama, bunker di Kali Adem. Bunker Kali Adem dari zaman dahulu itu emang udah konon katanya Cukup mistis lah. Udah angker. Ya. Bunker yang konon digunakan sebagai tempat perlindungan masyarakat setempat dari bahaya lahar panas 2010 silam. Cerita mistis ini dimulai ketika ada salah satu petualang yang datang ke bunker tersebut. Nah, petualang tersebut berani masuk dan turun ke bunker tersebut, guys. Bunker yang ternyata sebesar ruangan kelas itu minim sekali cahaya. Satu-satunya cahaya yang masuk jika pintu bunker dibuka lebar. Gimana guys bisa masuk ke dalam bunker tapi nggak ada cahayanya? Gimana kita bisa ngeliatnya? Dan itu juga sama banget kan, creepy banget malah. Saat akan keluar dari bunker, tiba-tiba petualang tersebut mendengar suara tangisan yang memilukan. Tangisan tersebut terdengar jelas di telinga petualang tersebut. Sontak, ia terburu-buru meninggalkan bunker tersebut. Usut punya usut, ternyata ada 2 relawan yang terkena lahar panas saat berada di bunker tersebut. Nah, sepertinya itu suara dari relawan itu guys. Jadi dia masih mati penasaran guys. Oke, sekarang yang kedua guys. Nah, sekarang ini saya membahas Pasar Bubrah. Nah, konon katanya Pasar Bubrah adalah rahasia umum untuk soal tempat misteri di Gunung Merapi. Nah, masyarakat setempat percaya jika Pasar Bubrah itu adalah tempat angker. Nah, konon tempat di mana para makhluk tidak kasat mata berkumpul. Nah, oleh karena itu tidak heran. Jadi jangan heran ya guys ya, dan tidak bosan jika masyarakat sempat menghimbau para pendaki ya kan untuk menjaga ucapan. Nah, ucapan dan perilaku ini. Jadi kalau misalnya kita sedang bercanda sama teman kan kadang-kadang kan ucapan kita kan ya agak kotor gitu ya kan. Nah, itu akan mengganggu. Nah, saat bertandang ke Gunung Merapi. Iya juga sih guys. Kalau kita mendaki ke gunung-gunung itu kita harus jaga ucapan juga. Iya benar. Jaga etika, jangan bawa sampah sembarangan, itu yang paling penting. Dan siapkan fisik sebelum mendaki, itu aja sih. Iya. Nah, dan melewati Pasar Bubrah, ada dari masyarakat setempat ada cerita cukup mengerikan di sini. Nah, cerita tersebut datang dari para pendaki yang mendaki Gunung Merapi beramai-ramai. Salah satu dari mereka mendengar suara gamelan Jawa yang khas. Nah, gamelan ini dan melihat banyak orang seperti berada di pasar. Ya, namanya Pasar Bubrah ya, berkumpul makhluk halus dan tidak kasat mata kan. Kita juga gimana gitu ya kan. Nah, sayangnya si pendaki ini tersebut malah mencari tahu suara gamelan itu dari mana. Nah, si pendakinya itu mencari-cari suaranya nih. Lalu keesokan harinya si pendaki sudah hilang dari rombongan. Mungkin tersasar atau gimana ya kan, saya tidak tahu ya kan. Nah, dan ditemukan tertidur pingsan di salah satu jurang yang ada di jalur pendakian Gunung Merapi melewati pendakian tersebut. Pasti kan tetap bersama rombongan jika kita mendaki gunung. Oke. Yang ketiga guys, Puncak Garuda, tempat jatuhnya pendaki Eri. Cerita mistis di Gunung Merapi yang satu ini cukup membingungkan. Salah satu puncak Gunung Merapi yaitu Puncak Garuda sudah hancur dan hilang karena erupsi hebat di 2010 silam. Mengherankannya, ada pendaki yang masih bisa berfoto di puncak tersebut, yang pada akhirnya si pendaki jatuh ke bawah jurang yang terjal dan dalam. Eri Yunanto, pendaki yang berfoto di Puncak Garuda di batu yang sama, padahal puncak tersebut sudah tidak ada. Artinya waktu difoto dia menginjak batu puncak apa? Sebenarnya belum tersadar betul. Nyawanya terenggut karena jatuh dari ketinggian tersebut. Sebenarnya aku juga bingung sih guys, dia injak apa? Karena kan
dari 2010 silam itu udah nggak ada udah nggak ada jejaknya, guys. jejaknya. Dan gue bingung dia nginjak apa. Nah, Nah habis dipoto langsung jatuh, guys. Gue heran dan tuh, masih merenggut heran. nyawa. Yang keempat, guys. Nah, ini yang keempat ini yang cukup seram ya. Nyai Gadung Melati dari Gunung Wuton, pintu gerbang Keraton Api. Nah, ini ceritanya udah lama banget ya. Kalau misalnya Nyai Gunung Melati ya kan. Gunung Wuton adalah salah satu spot angker yang ada di Gunung Merapi katanya. Gunung kecil tersebut dipercaya sebagai pintu gerbang menuju tempat yang tidak terlihat oleh kasat mata katanya. Keraton Merapi, dan konon katanya ya kan dari warga setempat, Gunung Wuton ini dijaga oleh makhluk yang tidak terlihat oleh mata biasa. Dari masyarakat tersebut pernah dengar nama Nyai Gadung Melati di pendakian Gunung Merapi ya. Ya, Nyai Gadung Melati adalah makhluk halus yang menjaga pintu gerbang Keraton Merapi. Nah, ini udah kuno banget ya berarti ya guys ya. Di Gunung Wuton tersebut. Nah, sosok perempuan ini konon sering menampakkan diri ke para pendaki dan masyarakat sekitar. Nah, jadi kita harus hati-hati tuh kalau misalnya mendaki. Kita harus ya mengucapkan salam ya kan. Jadi kita langsung nggak boleh masuk. Nah, minta izin dulu. Jika tengah menampakkan diri nih, Nyai Gadung Merapi mengenakan pakaian berwarna hijau daun melati. Makanya Nyai Gadung Melati disebutnya dikarenakan dia saat menampakkan dirinya memakai hijau daun melati. Nah, percaya atau tidak ya, misteri ini pada akhirnya melekat menjadi sebuah kepercayaan di masyarakat setempat nih. Pasalnya jika ada yang bermimpi soal perempuan ini, esoknya pasti Gunung Merapi erupsi. Nah, jadi kalau misalnya Kita nggak tahu guys, kalau misalnya dia ingin memberitahu kalau Gunung Merapi itu erupsi atau tidak, itu ketentuan dari Yang Maha Kuasa sih sebenarnya. Tapi kalau emang dia niatnya baik buat ngasih tahu warga setempat, itu bisa jadi persiapan. Iya. Oke guys. Jadi itu tergantung kalian ya. Jadi mau percaya atau tidak tergantung dari kalian. Iya. Nah, terus yang keempat, Keraton Merapi. Keraton Merapi itu termasuk ke kerajaan yang tak kasat mata, kerajaan gaib, kerajaan jin. Keraton Merapi adalah sebuah kerajaan yang tidak terlihat, yaitu kerajaan jin, dikendalikan oleh mereka-mereka yang tidak kasat mata juga. Keraton ini ditandai oleh ritual-ritual masyarakat setempat yang memberikan sesaji dan apapun yang menjadi syarat agar sekitar Gunung Merapi tetap aman dari gangguan-gangguan bahkan erupsi. Tidak masuk akal dan logika memang. Sayangnya tradisi ini sudah jalan dan menjadi kepercayaan yang perlu dihormati. Tidak maksudnya menyela ya. Terkadang tradisi itu memang menyimpan sebuah kebenaran. Sayangnya ada beberapa kelompok orang yang tidak tahu presisi sejarah dan kebiasaan serta bukti-bukti yang menguatkan keberadaan Keraton Merapi ini. Hanya berkoar-koar untuk menghentikan tradisi tersebut. Lucu memang. Kalian nyuruh teman kalian berhenti merokok, sedangkan kalian tetap merokok. Apakah itu tidak bodoh? Nah, itu seperti adalah hal ini. bodoh. Seperti hal ini, dia berkoar-koar untuk menghentikan tradisi tersebut, tapi dia masih mengikuti tradisi tersebut. Tradisi yang sudah berjalan ratusan dan bahkan ribuan tahun yang lalu. Nah, terus kelima, hutan gamelan dan bingungan. Hutan, saya akan membahasnya. Hutan gamelan dan bingungan. Siapa bilang jika hutan-hutan di sekitar Gunung Merapi tidak menyimpan kisah-kisah misteri yang penuh dan kental akan mistis serta klinik yang membuat bulu kuduk merinding. Nah, hutan gamelan dan bingungan serta hutan patuk, alap, hutan pijen serta bulumbang
adalah beberapa hutan yang dipercaya sebagai rumah dari binatang-binatang peliharaan makhluk tidak terlihat di Ingat ya Gunung guys, Merapi. ingat ya guys, makhluk tidak terlihat itu adalah jin, makhluk gaib. Terkadang para pendaki suka mendengar derap kaki kuda, yang tengah berlari tetapi tidak ada kudanya. Nah, keenam, Mbah Petruk dan pertanda erupsi hebat gunung pada tahun 2010 silam. Percaya atau tidak, erupsi hebat Gunung Merapi yang terjadi di tahun 2010 silam dengan sebuah pertanda awan yang membentuk salah satu tokoh wayang Punakawan yaitu Petruk terlukis di atas Gunung Merapi tersebut. Bagi mereka yang melihat jelas percaya bahwa itu adalah sebuah pertanda jika akan terjadinya sebuah bencana. Betul saja, sontak bumi bergemuruh, awan hitam menyelimuti Gunung Merapi, percikan lava pijar terlihat dari jauh. Gunung Merapi mengamuk. Dan itu memang benar terjadi. Soalnya saya masih ya udah lumayan besar lah, pas tahun 2010 saya juga melihat berita lagi nyari-nyari kartun ya kan, tiba-tiba kepencet berita Gunung Merapi itu Dan itu sempat erupsi yang besar katanya. Dan membuat rumah-rumah keadaan warga itu katanya terbakar. Banyak yang terbakar, banyak yang hangus. Nah, jadi itu aja guys pembahasan kali ini. Iya. Cukup hari ini berbincang-bincangnya saja. Tolong support saya dengan pencet tombol like, subscribe, dan komentar kisah saya. mistis kamu bisa kirim lewat email saya, nanti ada di deskripsi, bisa lewat saya, nanti ada di deskripsi. Selamat malam guys, dadah.